Hamdan wa syukronillah, syada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Pada kesempatan ini, mata pelajaran Mustalah Hadis akan membahas tentang sanad dan matan. Silakan dibuka halaman 2. Ada pengertian sanad dan matan yang dikutip dari Taisir Mustalah Hadis karya Dr. Mahmud At-Tohan. Kita baca, saya sekali, kalian sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. As-sanadus sanad. Huwa adalah silsilatur rijali. Urutan para perawi hadis. Al-mausilatu lil matni. Yang kemudian berlanjut kepada matan. Al-matnu huwa, matan adalah ma yantahi ilaihi sanadu minal kalami, perkataan terakhir dari sanad. Maksudnya, matan adalah isi dari hadis yang disampaikan oleh para perawi hadis. Jadi, gambaran sederhananya, sanad itu urutan para perawi hadis. Sanad itu apa? Urutan para perawi hadis. Adapun matan, isi hadis. Matan apa? Isi hadis. Urutan para perawi hadis disebut sanad. Isi hadis, matan. Apa yang disebut sanad? Urutan para perawi hadis. Apa yang disebut matan? Isi hadis. Kita buat contoh. Saya akan tuliskan sanad dan matan hadis riwayat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kita menerimanya dari kitab Imam Muslim. Rawahu Muslimun. Rawahu Muslimun. Artinya apa? Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadisnya Imam Muslim berkata, haddatsana Abdul Jabbar ibnul Ala, telah menjelaskan kepada kami Abdul Jabbar bin Al-Ala. Maka ditulis di sini yang menerima Imam Muslim itu dari siapa? Abdul Jabbar ibnul Ala. Nah, ini gurunya Imam Muslim. Ini sedang rangkaian sanad. Kemudian Abdul Jabbar bin Ala haddatsana, telah menjelaskan kepada kami Marwanu. Telah menjelaskan kepada kami siapa? Marwanu. Artinya yang menyampaikan kepada Abdul Jabbar adalah Marwan. Kemudian Marwan mengatakan, haddatsana, telah menjelaskan kepada kami Umar bin Hamzata. Umar bin Hamzata. Umar bin Hamzah. Kemudian kata Umar bin Hamzah, akhbaroni Abu Gotofana, telah menjelaskan kepada kami Abu Gotofan. Abu Gotofan.
Kata Abu Ghatafan, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Dari siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Pasti dari Nabi atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disebut rangkaian sanad. Inilah yang disebut rangkaian sanad. Kita rinci satu-satu. Abu Hurairah, generasi yang bertemu dengan Nabi, disebut generasi apa? Sahabat. Sekali lagi, generasi yang bertemu dengan Nabi disebut sahabat. Sahabat siapa? Sahabat Nabi. Ya. Abu Ghatafan, dia bertemu sama Nabi tidak? Tidak. Bertemunya sama siapa? Sahabat. Orang yang meriwayatkan, menerima hadis dari sahabat tapi tidak bertemu sama Nabi, apa namanya? Tabi'in, betul. Nah, ini sedang membahas sanad. Umar bin Hamzah bertemu dengan sahabat? Tidak. Bertemu sama Nabi? Boro-boro. Bertemunya sama tabi'in. Yang bertemu sama tabi'in dan meriwayatkan hadis disebut apa? Betul. Tabi'in. Marwan bertemu sama tabi'in? Tidak. Sama sahabat? Sama Nabi? Bertemunya sama tabi'in. Seorang yang meriwayatkan hadis bertemu sama tabi'in. Marwan ini generasi apa? Apa namanya? Atba'ut tabi'in. Apa? Atba'ut tabi'in. Satu lagi. Siapa ini? Coba dibaca. Abdul Jabbar bin Al-Ala. Abdul Jabbar bin Al-Ala. Bertemu sama tabi'in? Bertemu sama tabi'in? Bertemu sama sahabat? Bertemu sama Nabi? Tidak. Sama siapa bertemunya? Atba'ut tabi'in. Generasi yang bertemu dengan atba'ut tabi'in apa namanya? Ini jadi dipanjangkeun we. Atba'ut tabi'in. Nah, dari sini lihat, dari sahabat sampai kepada atba'ut tabi'in. Inilah yang disebut apa tadi? Sanad. Ini rawi sahabat. Ini rawi tabi'in. Ini rawi tabi'in. Ini rawi atba'ut tabi'in. Ini rawi atba'ut tabi'in. Dari rawi sahabat sampai rawi atba'ut tabi'in disebut sanad. Inilah rangkaian rawi disebut sanad. Kemudian oleh para ulama dirinci lagi. Karena kita kan bacanya dari kitab Imam Muslim, betul? Kita kan tidak ada yang bertemu sama Nabi seorang pun dari kita. Ada yang bertemu sama Nabi? Tidak ada. Ini Imam Muslim dalam istilah ilmu hadis disebutnya mukharrij. Disebutnya apa? Mukharrij atau mudawwin. Artinya apa? Pencatat hadis. Artinya apa? Pencatat hadis. Abdul Jabbar bin Al-Ala, karena dia dari bawah ya, ini disebut awal sanad. Sebut apa? Awal sanad.
Kemudian kalau ada awal pasti ada apa? Akhir. Mana akhir? Ini sahabat. Ini akhir sanad. Tentukan dulu awalnya mana, akhirnya mana. Gitu. Kalau dalam sanad itu siapa awal, siapa akhir. Nanti di tengah belakangan. Kemudian awal sanad Abdul Jabbar bin Al-Ala. Akhir sanad Abu Hurairah. Maka di bawah akhir sanad ini asal sanad. Apa? Asal sanad. Maksudnya asal sanad itu dia yang berjasa menyambungkan murid kepada sahabat kepada Nabi. Nah, awalnya sudah ada, betul? Abdul Jabbar bin Al-Ala. Akhirnya sudah ada siapa? Abu Hurairah. Asal sanadnya siapa? Abu Gotopan. Maka Marwan dan Umar bin Hamzah ini kita hukumi sebagai apa? Tengah. Apa? Tengah sanad. Untuk apa ditentukan awal sanad, akhir sanad, asal sanad, tengah sanad? Nanti untuk menentukan kalau ada yang lemah di antara mereka, ini kategori hadis doib apa? Kan kita sudah belajar. Kalau hadis lemahnya itu di awal sanad, apa disebutnya? Mu'allaq. Betul? Mu'allaq. Kalau hadis lemahnya di akhir sanad, apa disebutnya? Mursal. Betul? Mursal. Di awal sanad apa? Mu'allaq. Di akhir sanad? Mursal. Kalau hadis gugurnya di satu atau lebih tidak secara berurutan. Ada yang berurutan, ada yang tidak secara berurutan. Kalau berurutan apa? Mu'dal. Kalau berurutan apa? Mu'dal. Kalau tidak berurutan, bawah mu'dal apa? Mu'allaq, mursal, mu'dal. Jadi 2D, 2D. Luhuran mudalas, munqati. Coba apa baca pengertian munqati? Munqati adalah apa yang disebut dengan munqati? Munqati adalah hadis yang gugur betul dengan tanpa berurutan. Nah, untuk menentukan itu nanti. Nah, nanti eta mah bagian hadis dhaif da ieu mah hadisna sahih. Ulangi, kita teh nerima dari sini. Inilah jasa ulama. Ya, Imam Muslim menerima dari Abdul Jabbar bin Al-Ala, Abdul Jabbar bin Al-Ala dari Marwan, Marwan dari Umar bin Hamzah, Umar bin Hamzah dari Abu Gotopan, Abu Gotopan dari Abu Hurairah, Abu Hurairah dari Nabi. Apa yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis ini? Kata Nabi, la yashrobanna ahadun minkum qa'iman faman nasiya pal yastaki. Saya sekali, kalian sekali. La yashrobanna. Nah, inilah yang dikatakan oleh Nabi pada hadis ini. La yashrobanna. Silahkan. Ulangi. La yashrobanna. Janganlah kalian minum. Atau kalau di sini ada nun apa ini kalau begini? Nun taukid. La yashrobanna. Silakan. La yashrobanna. Benar-benar jangan minum. Benar-benar jangan minum. Ahadun. Ahadun. Salah seorang. Salah seorang. Minkum. Minkum. Dari kalian. Dari kalian. Qaiman. Apa qaiman kira-kira artinya? Sambil berdiri. Qaiman sambil berdiri, silakan. Qaiman sambil berdiri. Faman nasiya. Faman
Maka siapa yang lupa. Jadi nasia itu artinya apa? Lupa. Nasia poho. Jadi nasia teh artinya teh poho. Nasia poho nya nasia mah poho. Poho itu lupa. Pal yastaki, silakan. Maka muntahkanlah. Pal yastaki, maka muntahkanlah. La yashrobanna, benar-benar jangan minum. Ahadun, salah seorang. Minkum, dari kalian. Qaiman, sambil berdiri. Faman nasya, maka siapa yang lupa. Fal yastaqi, maka muntahkanlah. Ini tadi apa? Rangkaian ini disebutnya sanad. Nah, kira-kira nih, la yashrobanna ahadun minkum qaiman faman nasiya fal yastaqi. Ini apa disebutnya? Isi dari hadis. Apa? Matan, betul. Maka isi dari hadis disebut matan. Nah, sanad mah tidak akan lepas dari hadis itu tidak akan lepas dari sanad dan matan. Jadi hadis teh aya sanadna, aya matana. Ari sanadna naon tadi teh? Rangkaian rawi-rawi hadis yang meriwayatkan. Ari matan isi hadis tah ieu eusina. Kalian belajar Bulughul Maram sama Ustaz Odang, Ustaz Yudi. Nah, di Bulughul Maram mah sanad nate tos diringkas. Langsung weh an Abi Hurairah. Sanad ininya tidak ditulis. Gitu. Kenapa diringkas? Makanya suatu saat kamu harus buka kitab aslinya. Kalau di Bulughul Maram riwayat Muslim, nanti buka di Sahih Muslim. Kalau di Bulughul Maram riwayat Bukhari, nanti buka di Sahih Bukhari supaya tahu ini sanadnya mana gitu. Gitu. Nah, inilah perbedaan antara sanad dan matan. Sedikit saya jelaskan tentang hadis ini. Kan kata Rasul, la yashrobanna, benar-benar jangan minum. Ahadun minkum, salah seorang dari kalian, qaiman, sambil berdiri. Paman nasya, siapa yang lupa, pal yastaqi, muntahkan lagi minumnya. Seolah-olah hadis ini benar-benar melarang kita jangan minum sambil berdiri. Tapi ada hadis lain yang diriwayatkan dari Rasulullah, bahwa Rasulullah pernah minum sambil berdiri, tapi sambil bersandar. Ketika itu dalam kondisi sedang ibadah haji. Karena banyak orang, ya, semua minum, kurang tempat untuk duduk, maka Rasulullah bersandar. Maka kata para ulama, ini minum sambil berdiri ini menunjukkan keutamaan. Minum itu lebih utama duduk. Ternyata secara kesehatan minum sambil berdiri itu berbahaya. Jadi air yang masuk ke tenggorokan yang seharusnya tenang, air itu terlalu cepat karena dalam posisi sedang berdiri. Tapi kita jangan berpikir da meunang nangtung oge Rasulullah ge nyarande. Itu Rasulullah tidak sering, hanya ketika itu saja. Dan kita harus mengambil yang lebih utama, yaitu minumnya sambil duduk. Ya, demikian yang bisa disampaikan tentang perbedaan sanad dan matan. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.